pagi hari ini saya memberikan judul khotbah saya yaitu jangan mengabaikan hukum. Ada beberapa banyak di antara kita yang mungkin hari-hari ini dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus kita mulai mengabaikan hukum. Sudah seharusnya atau sepatutnya kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan untuk tidak mengabaikan hukum. Karena esensi dari kekristenan yaitu kita tidak mengabaikan hukum atau kita mentaati hukum-hukumnya. Hukum Tuhan mungkin terasa sangat berat, mungkin kelihatannya sangat banyak, tetapi yang Tuhan mau bukanlah apakah kita bisa untuk mentaatinya, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita bisa mentaati setiap hukum-hukum tersebut. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak bisa untuk mentaati setiap hukum-hukumnya. Tuhan tahu keterbatasan setiap manusia. Tetapi yang Tuhan mau adalah sikap hati kita. Bagaimana kita mau mentaati setiap hukum-hukumnya. Dan kita tidak mengabaikan hukum-hukumnya. Pagi hari ini kita akan membaca di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Amsal pasal yang ke-28, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Karena pemberontakan negeri, banyaklah penguasa-penguasanya. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan, tetaplah hukum. Orang miskin yang menindas orang-orang yang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan di ayat yang pertama tadi, penulis Amsal menjelaskan bahwa orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Kalau kita perhatikan di ayat ini, penulis sedang menjelaskan bahwa ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Dan perbedaannya yaitu orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Tentu saja kita semua sudah mengetahui siapa itu orang fasik. Di pasal-pasal sebelumnya kita telah belajar tentang orang fasik ini. Dan dapat saya simpulkan bahwa orang fasik adalah orang-orang yang mengabaikan hukum Tuhan. Mereka melakukan kejahatan sehingga mereka mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di ayat-ayat selanjutnya dari bagian ini, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya merupakan akibat karena mengabaikan hukum. Kalau Bapak Ibu mencermati ayat-ayat ini, setiap ayat itu berisi tentang perbandingan antara orang benar dan orang fasik. Dan akibat daripada orang fasik yaitu karena mereka mengabaikan hukum. Mereka menerima akibat-akibat yang membuat hidup mereka berbeda dengan orang-orang percaya. Pagi hari ini kita akan melihat seperti apakah orang yang mengabaikan hukum Tuhan tersebut. Kita akan memperhatikan di ayat yang ke-9 mengatakan bahwa siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Jadi poin yang pertama yaitu memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Jadi orang-orang yang mengabaikan hukum adalah orang-orang yang memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum. Tentu saja mereka tidak mau hukum tersebut mereka lakukan. Mereka dengan sengaja memalingkan telinganya. Mereka dengan sengaja untuk tidak mau mendengarkan hukum. Mereka dengan sengaja agar hukum tersebut tidak hidup dalam kehidupannya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata memalingkan di sini menggunakan kata mereka release atau mereka menghapus. Artinya mereka sudah mendengarkan hukum tersebut. Karena mereka mengetahui hukum tersebut dapat membawa mereka kepada kebenaran. Mereka menghapus hukum tersebut. Mereka tidak mau mendengarkan hukum tersebut. Ini merupakan ciri-ciri orang yang mengabaikan hukum Tuhan.
Tentu saja Tuhan tidak mau orang-orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, walaupun kita datang ke tempat ini, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita memalingkan telinga kita. Mungkin tubuh kita ada di tempat ini, tetapi mungkin saja kita menutup telinga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga jelas mengatakan bahwa karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi sangat relevan dengan ayat ini bahwa akan datang waktunya orang-orang, mereka tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, tetapi mereka mau untuk memuaskan telinga mereka. Banyak hari-hari ini bahwa orang kebanyakan lebih suka dengar khotbah-khotbah tentang berkat. Mereka mau mendengarkan khotbah-khotbah tentang berkat. Tetapi khotbah-khotbah yang berisi tentang penghukuman atau hal-hal yang mendasari dalam iman kekristenan, mereka melupakan itu semua. Mereka tidak mau mendengarkan. Karena mereka lebih mencondongkan telinga mereka kepada hal-hal yang menguntungkan hidup mereka saja. Kemudian di ayat yang keempat mengatakan bahwa mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tentu saja ini sangat-sangat berbahaya jika kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Karena hari-hari ini orang sudah tidak mau lagi mendengarkan kebenaran, tetapi mereka membukanya bagi dongeng. Kemudian yang kedua, seperti apakah orang yang mengabaikan hukum tersebut Tuhan? Yang kedua yaitu di ayatnya yang ke-11. Orang kaya menganggap diri bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal Dia. Jadi orang yang mengabaikan hukum adalah orang yang menganggap diri bijak. Mereka merasa bahwa dengan kepintaran mereka, dengan kepandaian mereka, mereka tidak membutuhkan lagi hukum. Dengan apa yang menjadi kemampuan mereka, mereka sanggup untuk melakukannya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa celakalah orang yang menganggap diri bijak. Di dalam kitab Yeskiel mengatakan bahwa celakalah orang yang menganggap diri bijak. Karena tentu saja hukum itu yang mengatur kehidupan manusia. Tuhan tidak mau ketika kita menjadi orang yang bijak, kita kemudian mengabaikan hukum tersebut. Kita menganggap remeh tentang hukum tersebut. Tuhan tidak mau, saudara, kita menjadi orang-orang yang sombong. Kemudian saudara, seperti apakah orang-orang yang mengabaikan hukum tersebut? Yang ketiga, yaitu orang yang mengeraskan hatinya. Ini sangat-sangat berbahaya saudara. Karena ketika mereka mengeraskan hati mereka, mereka sudah tidak mau lagi mendengarkan perintah-perintah, hukum-hukum Tuhan. Karena hati mereka sudah keras saudara. Di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita perlu menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita menjadi keras. Karena kita sudah mengabaikan hukum-hukum Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan memperhatikan bagaimana agar kita tidak mengabaikan hukum sebagai orang-orang percaya. Yang pertama yaitu di ayatnya yang ke-2, bagian B. Tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan tetaplah hukum. Jadi Bapak Ibu Saudara, hukum yang sudah kita dengar, yang sudah kita perhatikan setiap hari, yang mungkin kita dengar dalam kebenaran firman Tuhan, itu harus kita mengerti, harus kita ketahui. Artinya bahwa hukum itu harus tinggal di dalam hati nurani kita. Sehingga ketika kita akan seolah-olah akan melanggar hukum tersebut, hati nurani kita seperti mengatakan bahwa jangan untuk melakukan tersebut. Karena itu merupakan hukum Tuhan. Di dalam Hosea pasal 4 ayat ke-6 mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang terpenting adalah kita mengenal Allah. Maka kita akan mengenal setiap hukum-hukumnya. Hati nurani kita ingin agar kita benar-benar sungguh-sungguh mengenal Allah dalam kehidupan kita. Maka kita akan mentaati setiap hukum-hukumnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini hati nurani kita mulai mengabaikan hukum. Mari kita kembali melihat diri kita, apakah hati nurani kita masih peka terhadap hukum Tuhan, atau hati nurani kita sudah mulai mengabaikan hukum Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan dan itu akan menghadapkan kita kepada suatu hukum, apakah hati nurani kita masih mengatakan di dalam kehidupan kita untuk kita mentaati setiap hukum-hukum tersebut? Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita dapat supaya kita tidak mengabaikan hukum-hukum Tuhan? Yang kedua, yaitu kita berpegang pada hukum-hukumnya. Di ayatnya yang keempat mengatakan bahwa orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana supaya kita dapat berpegang pada hukum? Tentu saja ketika kita mendengar firman Tuhan setiap hari yang berisi mungkin larangan-larangan, hal-hal yang membentuk kehidupan kita, tentu saja kita harus memegang hukum-hukum tersebut, perintah-perintah tersebut. Sehingga ketika kita menghadapi seperti yang saya katakan tadi, hal-hal yang membuat kita berada di dalam suatu hukum, tentu saja kita bisa berpegang, kita tetap berada rel kebenaran, kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian Bapak Ibu Saudara, poin yang terakhir yang sangat penting dalam kehidupan kekristenan kita, agar supaya kita tidak mengabaikan hukum, yaitu kita harus takut akan Tuhan senantiasa. Senantiasa di sini artinya terus menerus. Bukan ketika kita datang ke gereja, kita datang mengikuti doa pagi, baru kita akan mentaati hukum Tuhan. Ketika kita bertemu dengan orang-orang, baru kita mulai mentaati hukum Tuhan. Tetapi setiap hari, setiap saat, baik dilihat oleh orang maupun tidak dilihat oleh orang, seolah-olah Tuhan tidak melihat kehidupan kita. Kita harus mentaati hukum Tuhan. Karena ada begitu banyak orang-orang Kristen yang ketika di dalam gereja seolah-olah hidup mereka mentaati hukum Tuhan. Hidup mereka mengikuti firman Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar, kehidupan mereka tidak ada yang berubah, saudara. Mereka tetap mengabaikan hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan yang telah mereka dengar, mereka mengabaikannya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bahwa mari kita senantiasa takut akan Tuhan. Senantiasa, terus menerus. Takut akan Tuhan itu kita bisa tunjukkan di dalam bagaimana kita tidak mengabaikan hukum Tuhan. Bagaimana kita mentaati hukum-hukum Tuhan tersebut dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita tetap untuk mentaati hukum-hukum dalam kehidupan kita masing-masing. Memang hari-hari ini terasa sangat berat di tengah-tengah kondisi situasi yang mungkin membuat kehidupan kita seolah-olah ingin untuk mengabaikan hukum. Karena ada orang yang mengatakan bahwa jika saya tidak mengabaikan hukum, maka saya tidak bisa hidup. Jika saya tidak mentaati hukum, maka saya akan hidup. Tentu saja Allah akan menolong kehidupan kita. Meskipun seolah-olah kehidupan kita berada dalam dua pilihan. Apakah kita mau mentaati hukum atau mengabaikan hukum. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan.
Kemudian Bapak Ibu, yang menjadi kesimpulan khotbah saya pagi hari ini, yaitu biarlah kita menjadi orang Kristen yang selalu taat terhadap firman Tuhan dan tidak mengabaikan hukum-hukumnya. Karena di dalam firman Tuhan terdapat hukum-hukum Allah. Di dalam firman Tuhan itu akan membentuk kehidupan kita, sehingga hati nurani kita, kehidupan kita boleh benar-benar untuk selalu mentaati hukum-hukumnya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kita mau menjadi orang-orang yang benar dan bukan menjadi orang-orang yang fasik. Karena kita tahu bahwa orang fasik akan menerima akibat-akibat daripada mengabaikan hukum. Dan kita juga akan menerima akibat-akibat karena kita mentaati hukum, menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Puji nama Tuhan.